Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan para sobat klasik. Saya akan mengulas atau membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu penjelasan tentang kitab Al-Waraqat, terjemahan dari Kiai Haji Ahmad Maisur Sindi, Pondok Pesantren Mahir Arya Teringin Agung, Kediri, seperti itu. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai asal usul munculnya terjemah kitab Al-Waraqat yang ditulis Mbah Maisur ini, dan juga tentang apa yang dimaksud dengan usul dan fikih itu sendiri. Nah, penjelasan detail itu tidak hanya berhenti di bagian awal saja. Sebagaimana di video sebelumnya saya memaparkan bahwa penjelasan dari Mbah Maisur ini sangat detail, sehingga saya menyebutnya bukan sekedar terjemah ya, tapi juga syarah juga. Kitab ini meskipun dinamakan judulnya adalah Bitar Jama Al-Waraqat, tapi layak juga disebut Bisyarah Al-Waraqat, seperti itu. Nah, hari ini, video kali ini saya akan memaparkan mengenai tentang penjelasan setelah membahas tentang usul fikih, contoh-contoh tentang ijtihad. Kitab Al-Waraqat berbicara atau menjelaskan mengenai sholat, seperti itu. Nah, penjelasan tentang sholat yang itu masuk dalam ibadah mahdho. Nah, di video sebelumnya saya sudah memaparkan tentang ibadah mahdho dan ghairu mahdho. Nah, di video kali ini saya akan awali dengan penjelasan tentang sholat. Mbah Maisur menjelaskan tentang sholat itu sangat detail ya. Nah, bisa dilihat bagi sobat klasik yang punya kitabnya, coba dilihat di halaman kelima. Di halaman kelima, penjelasan awalnya itu menjelaskan tentang sholat witir, sunnahnya sholat witir. Nah, itu diikuti dengan penjelasan mengenai sejarah dari munculnya kewajiban sholat, lalu dalil yang itu dari hadis, dan juga penjelasan para ulama. Dan hadis itu tidak hanya sekedar matan hadisnya, tapi juga dipaparkan rawi yang diambil dalam penjelasan di kitab Waraqat ini mengenai kewajiban sholat. Nah, dan seperti yang saya katakan di video sebelumnya, kitab ini terbuka mazhab karena penjelasan dari para ulama, para mazhab-mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Hambali, dan beberapa mazhab fikih yang lainnya itu juga dipaparkan ketika ada perbedaan pendapat, seperti itu. Nah, dan itu juga dilakukan dalam penjelasan tentang sholat ini. Nah, penjelasan tentang sholat ini itu diawali dari hadis Nabi memaparkan tentang sejarah bagaimana Nabi melakukan Mi'raj, dan disitulah diturunkan atau diperintahkan untuk melakukan sholat pertama kalinya. Nah, yang awalnya hanya menjelaskan tentang sholat witir, diikuti tentang sholat wajib. Penjelasan sholat wajib dari Mbah Maisur. Ini contohnya ini. Sholawat ingkang wajib namung gangsal. Dalilipun hadis qudsi wonten ing akhiripun lampahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika Mi'raj. Ya khamsun wa ya khamsuna la yubaddalul qawlu ladai. Lan hadisipun Al-Arabi nalika nyuwun sumarep dumateng Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah sallam saking agama Islam. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika,
khamsun sholawatin fil yaumi wal lailah. Nah, ya ini yang saya maksud bahwa Mbak Maisur penjelasannya itu tidak hanya penjelasan deskripsi ya, tapi juga penjelasan pemaparan dalil. Nah, itu dalil hadis tentang mi'rajnya Rasulullah, tentang perintah melakukan sholat yang awalnya adalah 50 sampai menjadi 5. Nah, itu dipaparkan di penjelasan dari Mbak Maisur ini. Salah satunya tadi sebagian saya bacakan tadi dalil qot'i yang digunakan landasan tentang kewajiban sholat. Nah, sehingga orang yang membaca kitab usul fikih, kitab Al-Waraqat terjemah dari Mbak Maisur ini juga mendapatkan pengetahuan lanjutan, yaitu tentang dalil qot'i atau dalil-dalil landasan kenapa kok ada kewajiban sholat. Karena kalau hanya menjelaskan atau mengacu pada penjelasan asli dari kitab Al-Waraqat dan syarahnya dari Jalaluddin Al-Mahalli, pembaca atau pengkaji kitab Al-Waraqat tidak serta-merta langsung mengetahui dalil apa sih yang menjadikan sholat 5 waktu itu suatu kewajiban seperti itu. Meskipun dalam Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa kewajiban melakukan sholat, tapi kan tidak semua orang juga paham mengenai sejarah awal mulanya munculnya kewajiban atau perintah Rasulullah itu diperintah untuk melakukan sholat. Sehingga kitab ini istimewa ya, menurut saya istimewa karena tadi itu penjelasannya tidak hanya penjelasan dari matan kitab Al-Waraqat, tapi penambahan sehingga memunculkan pengetahuan baru bagi para pembaca. Nah, itu yang menjadi istimewa seperti itu. Nah, setelah menjelaskan tentang sholat, Mbak Maisur memaparkan tentang puasa Ramadan seperti itu. Karena di matan hadis ketika berbicara tentang ijtihad atau penjelasan tentang fikih, sebagaimana di video sebelumnya, itu dicontohkan yang dimaksud dengan fikih, contohnya syarat-syarat dalam puasa Ramadan. Nah, berlandaskan dari lafadz atau penjelasan di kitab Al-Waraqat itu, Mbak Maisur ini melebarkan penjelasannya, tidak hanya berbicara tentang syarat puasa Ramadan, tapi juga berbicara tentang bahwa puasa Ramadan itu ada yang mengatakan itu masuk ke ibadah makulatul makna atau wairu makulatul makna, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan dua istilah itu ada perbedaan pendapat, dan itu dipaparkan oleh Mbak Maisur. Dikatakan di sini menurut jumhur ulama, atau yang dimaksud adalah menurut para jumhur ulama, niat itu merupakan salah satu syarat sahnya puasa. Nah, kalau ulama berpendapat bahwa niat itu merupakan syarat sahnya puasa, sehingga itu masuk ke ibadah wairu makulatil makna, dan ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Nah, itu dipaparkan di kitab kitab Al-Waraqat terjemah Mbak Maisur ini. Lalu kalau meyakini bahwa niat itu bukan syarat wajib sahnya puasa, maka itu disebut dengan makulatul makna, seperti itu. Nah, kenapa kok ada perbedaan pendapat seperti ini bahwa wajib tidaknya niat itu? Nah, itu dilandasi oleh tidak adanya dalil qot'i. Nah, maka muncullah berbagai ijtihad atau berbagai pendapat para ulama mengenai niat, tentang kewajiban niat ini, seperti itu. Nah, dan itu tidak dipaparkan dalam kitab Al-Waraqat asli. Itu keistimewaannya lagi. Lalu penjelasan berikutnya tentang zakat.
penjelasan tentang zakat di matan kitab Waraqat dan syarah kitab Al-Waraqat itu hanya memaparkan tentang seperti ini, wa anna zakata wajibatun fi mali sobiyyi wa wajibatun fil kulliyi al-mubah. Nah, hanya dijelaskan sampai situ bahwa tentang kewajiban zakat bagi anak kecil. Nah, Mbak Maisur menambahkan gimana posisi anak kecil itu, apakah wajib zakat atau tidak. Nah, itu menjelaskan beberapa pendapat dari para ulama. Kalau zakat itu merupakan wajib bagi anak kecil, itu landasannya adalah dikiaskan terhadap orang balik, orang besar, dikiaskan atau disamakan dengan kewajiban terhadap orang yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Pendapat para ulama yang lain berbeda-beda. Contohnya adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau memaparkan, di sini dipaparkan bahwa zakatnya anak kecil itu tidak wajib. Nah, landasannya itu dikiaskan kepada haji seperti itu, sehingga anak kecil tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Nah, berbeda lagi dengan pendapat imam yang lain, imam mazhab fikih yang lain. Salah satu contohnya di sini dijelaskan dalam kitab Lataiful Isyarat. Dalam kitab Lataiful Isyarat bahwa penjelasan tentang Imam Abu Hanifah tentang tidak wajibnya zakat itu ada di situ, sumbernya diambil dari kitab Lataiful Isyarat itu, seperti itu, dan itu dipaparkan. Kemudian berbicara tentang zakat lagi, Mbak Maisur merembet menjelaskan tentang zakat orang yang mempunyai harta yang berupa emas atau perhiasan. Nah, di matan Al-Waraqat kan nggak ada penjelasan ini, dan Mbak Maisur menambahkan penjelasan ini. Gimana zakat tentang perhiasan? Nah, Mbak Maisur memaparkan bahwa kalau ijma ulama, nah di sini dikatakan ijma ulama mengatakan zakatnya orang yang punya harta perhiasan itu wajib. Sehingga ketika ada orang yang punya harta yang berupa perhiasan itu wajib dizakati, ya wajib dizakati. Namun ini ada perbedaan pendapat, nah itu dipaparkan nanti oleh Mbak Maisur. Kalau harta perhiasan itu tujuannya adalah untuk berhias atau memang bertujuannya untuk berhias, bukan hanya sebagai harta simpanan, maka memang wajib dizakati, seperti itu. Contohnya, nah ini contoh-contohnya itu sangat dekat dengan perilaku masyarakat yang ada. Nah, itu dijelaskan di sini contohnya. Contohnya yaitu orang yang punya emas disimpan, yang emasnya berbentuk perhiasan disimpan. Nah, ketika ada hajatan atau di sini dijelaskan ketika ada pertemuan, nalikane ono pertemuan, perhiasan itu dipakai. Kalau tujuan harta perhiasan itu seperti itu, maka wajib dizakati, seperti itu. Nah, itu penjelasan tentang zakat harta perhiasan. Nah, setelah menjelaskan tentang zakat, Mbak Maisur ini masuk pada penjelasan berikutnya, karena penjelasan di dalam kitab Al-Waraqat sendiri sudah masuk ke pembahasan tentang macam-macam hukum seperti itu. Nah, ada beberapa hukum, macam-macam hukum. Nah, dalam kitab Al-Waraqat disebutkan seperti ini. Wal ahkamu sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu was sahihu wal fasidu. Di kitab Al-Waraqat asli hanya memaparkan ada berapa macam yang dimaksud dengan hukum. Ada 7, yaitu wajib, mandub, mubah,
mahdzur, makruh, sahih dan fasid. Dan penjelasan tentang apa pengertian dari wajib, apa pengertian dari mandub dan seterusnya. Namun Mbak Maisur ini menambahkan contoh-contoh yang dimaksud dengan wajib itu pengertiannya apa. Nah itu diberikan contoh. Yang dimaksud dengan mandub itu pengertian apa, pengertiannya gimana, itu diberikan contoh seperti itu, dijelaskan satu-satu. Nah contohnya ini tentang hukum wajib. Tentang hukum wajib, yang dimaksud dengan wajib itu adalah nah ini yang dimaksud dengan wajib tentang penjelasan bahwa sesuatu yang disifati wujub seperti itu. Yang dimaksud dengan wajib sesuatu yang disifati wujub, contohnya adalah seperti ini. Tentang hartanya anak kecil itu disifati wajib zakat. Nah itu yang dimaksud dengan hukum wajib. Yang dimaksud dengan sesuatu yang disifati wujub itu contohnya seperti itu. Lalu juga sama seperti penjelasan tentang mandub atau sunahan juga seperti itu. Contohnya tentang sesuatu perbuatan yang disifati nadab atau sunah itu apa? Contohnya sini tentang sunah sholat witir. Ada imam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa jumlah paling sedikit sholat witir adalah 1 rakaat. Sedangkan Imam Abu Hanifah memaparkan bahwa jumlah paling sedikitnya 3 rakaat seperti itu. Nah ini yang dimaksud hukum sunnah itu contohnya sunnah atau mandub itu contohnya seperti itu. Atau ada tambahan lagi ini. Nah ini bentar. Nah beliau menambahkan contoh gimana, contoh tentang mencuci. Kalau contoh tentang mencuci itu seperti apa? Nah, contoh perkara yang mencuci itu berarti sesuatu yang dilakukan, yaitu melakukan makan dan melakukan apa di sini menyebutnya mencuci ya. Maksudnya di sini adalah sesuatu yang mubah, adalah sesuatu yang dilakukan itu tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Seperti para sahabat kasih makan, mencuci itu maksudnya itu nggak punya efek berdosa ataupun mendapatkan pahala. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Mbak Maisur mengatakan bahwa jika tujuan dari makan atau mencuci itu adalah maksiat, atau tujuannya itu adalah untuk ketaatan, maka hukumnya dikembalikan ke hukum asalnya seperti itu. Nah kalau maksiat itu, kalau tujuannya untuk maksiat ya berarti hukumnya kan nggak boleh. Nah itu yang dimaksud dikembalikan ke hukum asal, sehingga mendapatkan atau diberikan atau berdosa orang yang melakukan makan itu karena tujuannya adalah maksiat seperti itu. Kalau tujuannya ketaatan maka diberikan pahala. Nah itu yang maksud kembali ke hukum asal itu ya. Nah kemudian yang berikutnya penjelasan tentang sahih tadi itu, macam hukum yang dengan istilah sahih itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang memenuhi suatu akad dan ibadah seperti itu. Akad, contohnya akad dan ibadah itu kayak gimana? Nah, Mbak Maisur menjelaskan dengan contoh yang lekat dengan masyarakat, yang lekat dengan keseharian para santri juga ya. Contohnya, beliau mencontohkan orang yang punya kitab. Nah, ada si A punya kitab. Nah, kemudian
ada si B. Nah, B ngertos yen kitab menika milikipun A. Nah, si B tahu bahwa si A punya suatu kitab. Nah, kemudian si B tadi itu beli kitabnya dengan harga 1.000. Nah, lajeng dipun tumbas kelawan B. Nah, itu kitabnya dibeli dengan harga 1.000. Lan sampun ijab kabul lan sampun dipun tampani dening B. Nah, sudah dibeli dengan harga 1.000 dan sudah ada proses ijab kabul serah terima, menika bayi atau jual beli sampun sahih lan nufud. Amargi menika sampun mengandung don al abdi lan nafsil amarna. Sehingga hukum jual beli tadi, jual beli kitab itu sudah sah seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan sesuatu yang memenuhi akad tadi itu. Nah, kalau contohnya sesuatu yang memenuhi yang bentuknya adalah ibadah, contohnya apa? Di sini Mbak Maisur mencontohkan tentang sholat. Orang yang melakukan sholat. Nah, contoh ada orang yang mengetahui bahwa matahari itu sudah masuk waktu zawal atau sudah masuk waktunya sholat. Dan orang tersebut sudah memenuhi rukun-rukun syarat-syarat sholat tadi itu, sudah wudhu dan syarat-syarat sholat yang lainnya. Nah, gimana hukum dari sholatnya orang tersebut? Nah, hukumnya adalah sah seperti itu. Atau Mbak Maisur juga menjelaskan tentang hukumnya sholat orang yang baru bangun tidur. Orang yang baru bangun tidur mau melakukan sholat dan tidak mengetahui dulu apakah sudah masuk waktunya atau belum. Nah, ini dijelaskan ketika ada orang bangun tidur lalu mendengarkan krungu, mireng, bahasanya mireng adzan awal waktu zuhur. Nah, dan langsung melakukan sholat zuhur, itu menurut Mbak Maisur itu tidak sah sholatnya. Oke, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.